Om, ya kita akan mulai ibadah pemuda Sati tanggal 27 Juli 2024 GPI Hati Kudus. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Yesus. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya, ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias memuji Tuhan serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami, kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Ibadah ini dikuduskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Semesta. Amin. Bersama-sama Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mohon yang di video, yang di online bisa dibuka videonya, supaya kita bersama-sama memuji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan Yesus, shalom semuanya. Kita akan memulai ibadah pemuda sehati pada sore hari ini. Kita satukan hati untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami semua, kita percaya Tuhan Yesus juga hadir di tempat ini memulihkan, bahkan menyembuhkan kami yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Yesus gunung batuku, hanya Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Jalan serta Yesus, Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. jalan serta Yesus, Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Yesus. Ku lihat di wajahmu
kasihi Kau dengan kasih Yesus. Ku kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Yesus. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami, bahkan menyertai sepanjang kehidupan kami. Kami ada saat ini semua karena kasih sayang Tuhan Yesus yang tidak pernah habis kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Hanya dekat Yesusku, ada kekuatan baru, ada semangat yang baru, ada pengharapan yang baru. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Yesus ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
Yesus, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Kita berbesar roh yang bisa berbahasa roh. Bapa yang kami Tuhan, Kau yang memulihkan kami percaya, kami berserah padamu. Uralah Bapa-Bapa mengalirlah Roh Kudus, berkati kami Tuhan, urapi kami. Tidak akan pernah meninggalkan kami. Uralah Bapa-Bapa, di dalammu ada kekuatan, Yesus, di dalammu ada penghiburan Tuhan. Jangan pernah melepaskan keselamatan daripadamu Tuhan. Uralah Maya Roh Kudus, ajar kami Tuhan untuk mengasihi-Mu Bapa. Ajar kami untuk selalu dekat kepadamu Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Uralah Bapa-Bapa yang sana-sana-sana-baya. Benar Tuhan, kasih-Mu sungguh indah di dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tidak pernah habis kami rasakan di hidup kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Kasih Yesus sungguh Sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kami ingin baca Alkitab. Sebelum baca Alkitab, mari kita berdoa. Silakan Sis Dina. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami mau menerima berkat firman-Mu Tuhan Yesus, siapkan hati kami Tuhan, menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, syukur, haleluya, amin. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Tuhan Yesus. Mereka meminta supaya Tuhan Yesus memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Tuhan Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata, hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain dari tanda Nabi Yunus. Tuhan Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Tuhan Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti?
hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti. Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Atau pun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Pengakuan Petrus. Setelah Tuhan Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Tuhan Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Tuhan Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Tuhan Yesus Mesias. Bersama-sama pemberitahuan pertama tentang penderitaan Tuhan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Tuhan Yesus. Sejak waktu itu Tuhan Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur Tuhan Yesus, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Tuhan Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Silakan Bro Divo. Terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini kami bisa berkumpul walaupun tidak seberapa yang hadir. Tapi kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan beri. Banyak orang di luar sana yang mencari kesia-siaan, tetapi kami sore hari ini datang mencari sesuatu yang abadi, yaitu kehidupan kekal setelah kematian di dunia ini. Kami percaya Tuhan yang akan membimbing kami untuk masuk ke dalam pintu yang sesak itu, namun jalan yang menuju kehidupan yang kekal. Pakai kami Tuhan juga untuk memanggil banyak orang muda untuk bisa bertobat dan diselamatkan. Ini saatnya Tuhan, penuaian jiwa terjadi bagi GB Hati Kudus. Dan kami percaya Tuhan pakai kami yang ada di sini untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah.
dan mengerti bahkan melakukan setiap firman yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom semua. Ya, kita akan sharing tentang firman Tuhan secara simpel, singkat saja. Kita mau baca sekali lagi yang ada di slide. Yuk bersama-sama dengan segenap hati. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, pada sore hari ini saya akan membahas sedikit tentang firman Tuhan di dalam Matius 16 ini, saudara. Ya, ini sebenarnya suatu ajaran yang dahsyat bagi kita semua. Karena apa? Tuhan sendiri yang berfirman kepada kita lewat firman Tuhan ini. Ya. Dan saya mau yakinkan kita semua bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Katakan kanan kirinya, saya adalah murid Kristus. Kalau kita murid, berarti Tuhan Yesus adalah Tuhan dan guru kita juga. Amin. Tuhan dan juru selamat, guru kita, penebus kita, penolong kita, dan segala sesuatu yang luar biasa ada pada Tuhan Yesus. Dan ini Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya, di dalam Matius ini, ayat pasal 16, tiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus dikatakan apa? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan Yesus. Jadi saudara, saya mau katakan di sini bahwa mengikut Tuhan Yesus itu sebenarnya kalau secara daging itu tidak enak. Karena apa? Harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan itu sebenarnya tidak mudah. Betul? Makanya orang Kristen banyak juga yang punya banyak pergumulan, tidak hanya happy-happy di dalam Tuhan, tetapi banyak pergumulan, entah itu masalah, entah itu sakit penyakit, entah itu pergumulan dengan keluarga dan sebagainya. Ya. Jadi mengikut Tuhan itu sebenarnya tidak mudah, saudara. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan di saat kita menghadapi masalah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak permasalahan yang dihadapi, kenapa? Dan orang Kristen banyak yang jatuh, karena ketika awalnya dia percaya, di dalam perjalanan dia murtad. Dalam perjalanan dia mundur karena sangat berat masalahnya. Kenapa dia sampai mundur dan murtad? Karena dia tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Karena dia tidak benar-benar percaya dengan kehidupannya 100%. Dia hanya percaya mungkin 50% awalnya. Dia melihat bahwa orang Kristen adalah orang yang bersuka cita senantiasa. Orang Kristen adalah orang-orang yang setiap hari Minggu pakaiannya rapi, gaun, pakai jas. Ya, hari Minggu bawa mobil, bawa motor, ganteng, cantik ya. Tetapi pada kehidupan sehari-hari banyak orang Kristen yang sebenarnya banyak permasalahannya dan banyak sekali yang juga jatuh dan jauh dari Tuhan. Maka itu saudara, di sini dikatakan setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus dikatakan ia harus menyangkal dirinya, meninggalkan kedagingannya, memikul salib, menghadapi masalahnya dengan kekuatan Tuhan dan selalu mengikut Tuhan dengan rasa percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, saudara, maka Tuhan pasti memberi kekuatan. Permasalahannya sekali lagi, apakah kita benar-benar percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dia pasti menjawab doa-doa kita.
dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Ayat selanjutnya, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan Yesus, ia akan memperolehnya. Di sini mau mengatakan saudara, ketika kita percaya mengikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, menghadap tantangan dan cobaan yang ada saudara, ketika kita melepaskan semuanya itu, bahkan kita tidak takut nyawa kita hilang karena kita mengikut Yesus, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ya. Karena kehidupan orang Kristen tidak cuma ada di dunia ini, tetapi ada di dalam kerajaan sorga nanti. Jadi kita jangan terfokus kepada dunia ini yang fana, yang hanya berakhir di peti mati, tetapi kita harus memikirkan kerajaan Allah sesudah kematian itu ada. Siapa di sini percaya bahwa setelah kematian kita masuk ke dalam kerajaan sorga? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya. Ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan membawa kita ke dalam kerajaan sorga, saudara harus percaya di dunia ini kita akan survive. Katakan survive. Survive itu artinya kita berhasil melewati semuanya. Amin. Kita berhasil melewati masalah. Kita berhasil melewati sakit penyakit. Kita berhasil melewati tantangan dan cobaan yang ada. Dan kita survive menghadapi semua hingga pada akhirnya saudara kita finish strong di dalam kerajaan sorga. Ketika kita mati, kita meninggal, kita buka mata ada di dalam firdausnya Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau kita menyerahkan hidup kita seluruhnya, menyerahkan nyawa kita untuk Tuhan, maka kita akan memperoleh nyawa yang sesungguhnya di dalam kerajaan sorga. Amin. Jadi kita percaya saudara ya, ketika kita buka mata nanti, kita meninggal, kita buka mata, kita ada dalam kerajaan sorga. Karena kita benar-benar meninggalkan kedagingan, kita benar-benar mengikul salibnya Tuhan dan berhasil melewati itu bersama dengan Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini mau berkata, mau mengatakan apa saudara? Apa yang ada di dunia ini adalah sesuatu yang semu, sesuatu yang tidak ada ujungnya, yang berakhir dengan kesia-siaan. Ya, kalau saudara baca saat ini kita baca di dalam pengkhotbah, maka di situ banyak dikatakan sesuatu yang sia-sia, usaha menjaring angin. Ada sesuatu yang kita lakukan yang ujungnya adalah kebinasaan. Ya. Tetapi Tuhan datang, Tuhan hadir buat kita semua saudara untuk supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, saudara, ini dikatakan apa gunanya kita memperoleh kekayaan, memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kita tidak mempunyai nyawa di dalam kerajaan sorga. Jadi saya mau ingatkan pada sore hari ini nyawa yang sesungguhnya ketika kita mati nanti kita ada di dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai kita terfokus pada kerajaan dunia ini yang semu. Tapi kita harus terfokus kepada kerajaan Allah yang luar biasa, yang kekal. Sakit penyakit tidak akan ada dalam hidup kita lagi ketika kita dalam kerajaan sorga. Masalah-masalah sudah tidak ada lagi. Di sana hanya ada pujian dan penyembahan kepada di surga. Di sana hanya ada firman Tuhan yang Tuhan Yesus langsung sampaikan kepada kita. Ya, saudara, di sana sangat indah di sorga. Tetapi ketika kita terfokus kepada dunia, maka kerajaan sorga akan terhambat oleh masalah-masalah kita. Jadi saya mau ajak saudara, inti dari firman Tuhan ini ya, di dalam Matius 6 ini, 16 ya, adalah katakan terfokus kepada Tuhan Yesus. Mari utamakan Tuhan dalam segala hal, terfokus kepada Tuhan Yesus, pikirkan kerajaan surga saja, jangan terfokus pada dunia.
yang semu. Ya, jadi ikut Tuhan itu sebenarnya saudara adalah suatu ujian, suatu proses untuk kita bisa dimurnikan dan akhirnya masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi saudara, ketika saudara punya masalah, saya mau katakan, apalagi Mbak Yati habis dibaptis, nanti akan ada masalah-masalah di dalam kekristenan. Tetapi kalau kita semua nih, termasuk Mbak Yati, kita kuat di dalam Tuhan, maka ujungnya adalah kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Kita pasti berada dalam kerajaan sorga. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah Bapa akan dunia ini kepada kita, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada satu kitab pun, tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan ini kecuali Tuhan Yesus. Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Jadi tidak ada keraguan-raguan lagi saudara. Tidak ada keraguan-raguan. Kalau di agama lain mungkin akan ada syarat yang luar biasa dan itu tidak ada kepastian dalam masuk ke dalam surga. Semua agama pengen masuk surga. Tetapi sepertinya tidak ada kepastian di dalamnya. Hanya ada dalam Tuhan Yesus kepastian itu. Amin. Hanya ada dalam Tuhan Yesus kepastian itu sehingga dia memberitakan bahwa tidak ada jalan dan kebenaran dan hidup kecuali di dalam Tuhan Yesus. Jadi sudah jelas ketika kita ada di dalam Tuhan maka ada ketenangan. Makanya tadi ada dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Tuhan Yesus aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Tuhan Yesus gunung batu. Hanya Tuhan kota benteng perlindungan. Di dalam Tuhan Yesus ada ketenangan, ada damai sejahtera. Jangan cari siapa-siapa lagi, jangan cari dunia. Jangan cari duit kebanyakan, jangan cari kesenangan kebanyakan. Semuanya semu. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus semuanya itu. Damai sejahtera, ketenangan. Kenapa banyak orang yang di luar sana bunuh diri? Karena mereka mencari damai dan mereka tidak menemukan. Maka itu anak-anak Tuhan ketika ada teman-temannya bermasalah, mari kita tawarkan Tuhan Yesus kepada mereka. Sehingga mereka menemukan damai yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Banyak orang muter-muter dalam hidupnya ya, gak menemukan damai. Kenapa? Karena tidak ada yang memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan membuat ketenangan yang sejahtera yang luar biasa saudara. Mari saat ini pergi jadikan segala bangsa murid Tuhan. Amin. Dan biarlah banyak orang yang merasakan damai sejahtera, banyak orang yang kehilangan arah ketika mereka bertemu Yesus, Tuhan Yesus Kristus, mereka mengalami damai dan mereka mengalami ketenangan dan akhirnya mereka menemukan kebenaran itu. Ya Tuhan, kami rindu dipakai untuk memenangkan banyak jiwa dan biarlah kami semua fokus kepadamu Tuhan, fokus kepada kerajaan sorga dan kami mau meninggalkan pemikiran kami tentang dunia yang fana ini, yang menyakitkan, yang semu ini. Kami tidak mau terfokus kepada dunia ini, tapi kami hanya mau terfokus kepada Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang mempunyai kerajaan Allah, kerajaan sorga. Kami rindu masuk ke sana, kami rindu juga banyak orang diselamatkan. Ajar kami untuk berani memberitakan firman Tuhan bagi orang-orang yang sakit, bagi orang yang berbeban berat, bagi orang yang punya masalah, sehingga mereka yang galau, mereka yang tidak mempunyai arah, mereka menemukan Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan. Terima kasih Bapak, inilah firman Tuhan pada sore hari ini, biarlah kami meninggalkan segala sesuatunya dan hanya datang kepada Tuhan Yesus dengan kehidupan kami seluruhnya. Pakai kami Tuhan di akhir zaman ini sebagai anak-anak muda-Mu, biarlah kami benar-benar dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus.
Kita bawa persembahan dengan hati yang bersuka cita, hati yang bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena apa yang kita tabur akan kita tuai nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita baca ayat persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemeranmu akan meluapkan air buah anggurnya. Mari kita doa persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus memberi berkat. Amin. Mari kita angkat satu pujian untuk mengiringi persembahan pada sore hari ini. Kasih pasti lemah lembut. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Yesus. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Silakan Bro Opris. Ya, kita mau berdoa Sebentar dulu syafaat. Bro Opris sebentar ya. Ini Bro itu baru datang. Bentar Bro. Mungkin sharing sebentar Bro Divo. Ya shalom bro, Jason dan Yel.
Tuhan ya. Datang. Mungkin di handphonenya ada Alkitab nggak? Ada ya. Kita buka dulu ya sebentar. Di dalam Matius 16. Yang di rumah bisa sekali lagi ya, kita buka sekalian kita mau hafalin, kita mau renungkan kembali. Ya, Matius 16 ayat 24. Ayat 24 sampai ayat ke-26. Ya, kita baca yang ada di layar sekali lagi. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya baik saudara, sekali lagi saya akan membahas sedikit tentang firman Tuhan ini. Di sini akunya gede nggak di situ? Ya, artinya itu siapa? Tuhan Yesus ya. Lalu Tuhan Yesus luar biasa ya. Dia berkata kepada murid-muridnya. Kita percaya nggak kalau kita murid-muridnya? Amin. Ya, ketika kita sebagai murid-murid Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada kita, maka kita harus respon. Katakan amin. Ya, ketika kita merespon perkataan Tuhan, di situ ada berkat, di situ ada mujizat, di situ ada kebaikan Tuhan. Ya, di sini dikatakan setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Tuhan. Ya, saya mau katakan mengikut Tuhan tidak akan pernah mudah. Tetapi mengikut Tuhan ada kekuatan. Amin. Ketika kita punya kekuatan daripada Tuhan, kita bisa menghadapi semuanya sebagai orang Kristen. Ya, karena nggak mudah. Kita sebagai minoritas teman-teman ya, banyak orang yang akan ngebully mungkin. Ya bahkan kalau di medsos ya, di media sosial, kita orang Kristen banyak yang merendahkan, betul ya. Tetapi di dalam Tuhan kita berhasil, kita pasti bisa menghadapi semuanya teman-teman. Ya karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Mengikut Tuhan itu teman-teman, ketika kita merelakan hidup kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan memperoleh upah kerajaan sorga. Di sini siapa yang percaya ketika kita masuk surga? Ya, jangan kamu bilang, umurku masih muda. Mungkin ini yang buat yang tua-tua aja. Enggak teman-teman, saya dengar kemarin waktu ada jemaat di sini meninggal, di samping rumah dukanya ada anak umur ya SMP SMA itu ada yang meninggal karena apa? Waktu udah tawuran dia kabur, dia kecelakaan. Nyawa nggak ada yang tahu, umur nggak ada yang tahu. Tetapi ada kepastian ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka ketika kita mati kita masuk surga. Amin. Percaya nggak? Amin ya. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, kita sayang sama nyawa kita pasti kehilangan. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh teman-teman, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Siapa di sini percaya ketika kita mati kita masuk surga dan kita beroleh hidup yang kekal? Katakan amin. Dan kita percaya ada kepastian di dalam Tuhan Yesus. Teman-teman, ayat yang kalimat terakhir, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Teman-teman, mungkin kita punya keluarga yang harmonis. Mungkin kita punya harta benda yang banyak. Tetapi Tuhan katakan apa gunanya kita memperoleh semuanya itu. Tetapi kita nggak mempunyai kehidupan yang kekal. Ya, jadi saya mau katakan pada sore hari ini kepada kita semua peringatan buat kita bahwa mencari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh itu nomor satu. Karena di dalam Tuhan ada kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang saya mau kita cubit tangan kita coba kulitnya, sakit nggak? Berasa nggak? Berasa nggak cubit? Berarti kita tahu bahwa nggak enak dicubit itu sakit. Dan kita tahu
kalau kita masuk neraka itu sakit banget. Ya. Tapi kita tahu juga kalau kita masuk surga itu indah banget. Betul ya? Kita percaya ketika kita dipanggil pulang, kita ada dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Maka itu saudara, teman-teman semua, yuk kita tinggalkan semua kedagingan, kita tinggalkan semua hal-hal yang negatif, kita tinggalkan semua hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dan mulai detik ini cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena di dalam Tuhan ada kepastian kehidupan kekal. Dan kita percaya juga dipakai Tuhan luar biasa untuk teman-teman kita yang belum diselamatkan. Sehingga banyak orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka pasti diselamatkan. Amin. Siapa di sini yang mau dipakai Tuhan luar biasa untuk menyelamatkan banyak orang? Yuk kita berdoa. Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang mau dipakai oleh Engkau dengan luar biasa. Menyelamatkan banyak jiwa teman-teman kami yang terhilang untuk diselamatkan. Banyak teman-teman kami yang mungkin hari-hari ini yang putus asa. Pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka. Mengingatkan bahwa ada Tuhan Yesus yang menyelamatkan, yang memberikan kehidupan yang kekal. Yang memberikan pengharapan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dipakai dengan luar biasa. Haleluya, haleluya, amin. Ya silakan Bro Oktris untuk doa syafaat. Oke. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa untuk naikkan doa syafaat kita pada hari ini. Bapa di surga Maha Mulia, kiranya Bekasi dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya harga kebutuhan pokok stabil dan murah. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Jauhkan Indonesia dari konflik dan dari ketidakpengadilan penguasa. Jauhkan Indonesia dari kerusuhan. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat, dan cerdas. Bersama-sama, Bapa Pencipta Semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Slide-nya di next. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu, Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus, Bapa Maha Kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja dan izin gereja kiranya mendapat tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan mafia tanah, kami hancurkan tipu daya iblis. Bersama-sama kami berdoa kiranya kebangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus, dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Amin. Slide-nya di next. Oke, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias memuji Tuhan serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni.
Kiranya terjadi Kiranya rekonsiliasi setelah pelaksanaan pemilu dan masyarakat Indonesia dapat bersatu kembali. Kami berdoa untuk pilkada, kiranya Indonesia mendapat bakal calon pemimpin daerah yang berintegritas dan berkualitas. Kami menolak koruptor ikut dalam pilkada. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk kesatuan bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menolak orang-orang yang haus kekuasaan. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kiranya ekonomi Indonesia tetap bertumbuh di atas 7%. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong DPR untuk membuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme, serta kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Kiranya setiap warga negara melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung. Kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir gangguan asam urat, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan bahagia. Bersama-sama kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kiranya seluruh jemaat GBHT Kudus rajin dan setia mengikuti ibadah minggu. Jauhkan dari segala rintangan. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah kami semakin bertumbuh dan dewasa dalam iman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama dua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta, kami berdoa. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta, kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Silakan Tante Yohana berdoa untuk GBHT Kudus. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus, pada sore hari ini Tuhan kami berdoa Bapa, seluruh GBI Hati Kudus ya Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya jemaat diberikan kerendahan hati dan hidup dalam buah Roh Kudus Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menuntun jemaat-Mu ya Tuhan, agar jemaat-Mu dapat merendahkan hati kepadamu ya Tuhan Yesus. Juga kami mengucap syukur untuk kesehatan dan kesembuhan buat seluruh jemaat GBI Hati Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesembuhan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada seluruh jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik terhadap kami semuanya ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa buat keuangan jemaat dan gereja, kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami dan memberkati persepuluhan kami. Kiranya Tuhan Yesus berkat-Mu melimpah dalam jemaat-Mu ini ya Tuhan Yesus, agar kami dapat memberi dengan sukacita ya Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk sertifikat tanah gereja dan izin gereja Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan supaya izin gerejanya cepat keluar Tuhan,
serta sertifikatnya ya Tuhan Yesus. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam Engkau tidak ada yang mustahil ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pelayanan firman ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, siapa saja yang membawakan firman ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan Kau pakai yang lebih lagi ya Tuhan Yesus. Bro Divo berkati Tuhan yang telah membawakan firman pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Bapa. Juga kami berdoa Tuhan agar jemaat GBI Hati Kudus menjadi militan ya Tuhan Yesus dan taat serta setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat pelindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Ya, mari kita berdiri teman-teman semua. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Angkat tangan kita. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Terimalah perlindungan Tuhan, kasih, sukacita, kebaikan daripada Tuhan
menyertai kita senantiasa. Kami berdoa untuk teman-teman yang sudah hadir di dalam ibadah pemuda sehati. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir ya Tuhan di dalam rumah-Mu ini. Untuk Kiel, Jason, untuk Bro Dennis, untuk Sis Arum, untuk hamba-Mu. Untuk yang ada di online, untuk keluarganya Bro Oktris, untuk Sis Popo dan Bayati. Dan untuk semua yang sudah mendukung ibadah ini, berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersaatnya mengusir roh sakit, penyakit, roh kematian, roh maut, roh kecelakaan, mara bahaya kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya pulang dari tempat ini, kami menerima urapan yang baru, kami menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan kami percaya kami di luar sana menjadi berkat bagi banyak orang, memberitakan kerajaan Tuhan. Dan kami percaya akan ada penuaian pemuda-pemudi di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat percaya hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, ibadah selesai. Ya majuan. Oke. Sini kamu. Enggak apa-apa yang buat laporan ibadah kita soalnya. Bentar, sebentar. Bentar sayang. Ayo bro. Ya udah ke situ dari situ. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bro Oktris, Sis Dina, Sis Bu Yohana, Mbak Yati. Tuhan memberkati Sis Popo, Tuhan memberkati juga yang ada di gereja. God bless you semuanya, Tuhan memberkati. Katakan di tentang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus penyembuh kita, Tuhan Yesus penolong kita. Selamat sore, God bless you.